Ketua Umum Partai Besar diduga menganiaya wanita sampai masuk rumah sakit. Ya, tentu saja menjadikan geger dan menduga-duga. Bahkan ada yang sudah menuduh kalau itu adalah Bahlil Lahadalia dan adalah pendukung Anies Baswedan inilah yang mencurigai Bahlil Lahadalia yang menganiaya perempuan itu. Bahkan Refli Harun di akunnya sudah menggunakan jaket kuning dan tentu saja adalah dia mencurigai Bahlil Lahadalia sebagai penganiaya wanita. Nggak tahu ya, Golkar masuk partai besar, ketua umumnya Bahlil masih muda ya. Tapi kita ini nggak bisa menuduh juga. Kalau Gerindra meragukan apakah masuk partai besar apa enggak. Oke, kita masukkanlah dia sebagai partai besar karena dia berjarak hampir 20 kursi ya. Sebenarnya susah juga kita mengatakan dia partai besar ya. Partai menengah mungkin ya. Jadi 2 partai besar, 3 partai menengah dan 3 partai kecil. Karena yang terkecilnya 44 kursi jadinya. Jadi di Indonesia ini sebenarnya tidak ada ekstrim banget sebenarnya jumlah kursinya ya. Jadi ya saya membiarkan sobat era sekalian berimajinasi. Kalau omongannya partai besar maka AHY nggak mungkin, Zulkifli Hasan nggak mungkin, PKS rasanya jauh ya. Nah tinggal nominasinya adalah PKB, Nasdem, Gerindra, Golkar. Tapi apa mungkin Surya Paloh? Apa mungkin Prabowo Subianto? Kalau Prabowo rasanya nggak mungkin ya. Dilaporkan ke polisi presiden terpilih. Karena itu iyalah. Silahkan saja menduga-duga. Nanti besok juga kita akan tahu ya siapa orangnya ya. Apakah orangnya yang sebagaimana kita pikirkan? Apakah bukan? Nanti kita lihat. Tetapi sekali lagi ini kan baru pengaduan. Praduga tak bersalah. Belum tentu juga dia salah betul, tapi kan kalau kasus-kasus seperti ini rasanya nggak mungkin lah ya. Ada orang berani tiba-tiba mengaku dianiaya lalu kemudian mencari sensasi, mati dia ya. Keberanian dia untuk melarikan diri dan kemudian mengadu ke polisi melalui pengacaranya itu sendiri patut diacungi jempol sudah, karena ya nggak gampang lah ya. Intinya tidak gampang ya untuk menghindar untuk hal seperti ini. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Siapa ketum parpol besar tersebut ya? Oke. Waduh, ada-ada aja. Gak ada suara Bung, is it? Masa sih gak ada suara Dede Eman? Jangan-jangan masalah Anda. Wah. Liana Zahira Sopial, siapa ya ketum? Apa ini? Liana Zahira Sopial, maksudnya apa itu? Siapa ya ketumnya? I don't know exactly. Yang jelas bukan Megawati. Oktoria, inisialnya AZ. A sampai Z maksudnya. Yang suka beler X, apa maksudnya? Siapa bang? I don't know exactly. PAN. Semoga bukan Bahlil. Binus disuap kaburin CCTV. Apalagi nih? Itu wanita simpanan apa gimana? Jiwa kepo meronta-ronta. Siapa ya? Semoga si Bahlul Bunga Dahlia. Maksudnya apa nih? Kelakuannya kok mirip Fufu Fafa ya Om Refli. Parpol besar 2 digit adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB. Ya semua 2 digit ya. Oh sorry. Ya 2 digit. Kalau 3 digit kan Golkar dan PDIP aja. Ya, dan rame-rame masyarakat TikTok dan story ya ini juga mengupload kalau yang menganiaya adalah Bahlil Lahadalia. Dan info yang beredar tentang KDRT yang menyeret nama Bahlil dengan istri mudanya ternyata masih belum jelas verifikasinya. Namun dengan isu dijadikan Munaslup Partai Golkar November benar adanya. Atas belum jelas cerita KDRT itu, admin dengan kesadaran meminta maaf kepada Bahlil dan keluarga karena sudah menampilkan video isu yang belum jelas itu.
Dan akhirnya polisi membeberkan bahwa yang diadukan adalah Ketua Umum Partai Garuda. Ya, kejutan Nabila Aprilia melaporkan Ketum Garuda. Ya, polisi langsung Si Balul ini gelik juga gue. Sama perempuan aja begitu lo. Ngapain si perempuan ini lo gebukin sampai segitunya? Lupa. Lu bikin apa? Pakai apa? Kuda-kudaan di ranjang. Ini beredar di media ini kan katanya perempuan itu adalah istri dari si Balul. Bukan istrinya, melainkan simpanannya. Kalau mabok Balul ya, nggak usah lo pukulin tuh perempuan, ajak kuda-kudaan lagi di ranjang, begitu, bener nggak? Main pukul aja. Enak gak? Jangan main pukul-pukul. Tapi ntar lagi juga damai. Yang penting duit. Duit. Si Balul kan banyak duitnya dari pertambangan ilegal kemarin. Sempat menjabat itu, ya kan? Bener nggak? Bener nggak Balul? Salam waras. Hari ini, Sabtu tanggal 5 Oktober 2024, gue baca berita mengenai ketua umum partai politik besar yang menganiaya seorang wanita sampai masuk rumah sakit. Walau belum disebut siapa ketum parpol ini, tapi dia sudah dilaporkan ke polisi. Wanita yang menjadi korban kekerasan ketum parpol ini juga masih dirahasiakan namanya. Tapi menurut pengacaranya, wanita ini sudah setahun terakhir kerap mengalami kekerasan oleh si ketum parpol. Siapa ya kira-kira ketum parpol pelaku tindak kekerasan kepada perempuan ini? Apakah si ketum parpol yang melakukan tindak kekerasan ini berada di bawah pengaruh minuman keras? Kalau gitu, jangan-jangan pelakunya adalah ketum parpol yang kemarin beredar fotonya di samping minuman keras. Lalu siapa wanita yang jadi korbannya? Kalau kata pengacaranya, si korban ini sudah setahun mengalami tindak kekerasan. Jadi artinya, wanita ini pasti orang dekatnya si ketum parpol dong. Berarti mereka minimal sudah saling kenal selama setahun. Tapi kenapa si wanita tidak pernah melaporkan kelakuannya si ketum parpol? Jangan-jangan si wanita ini adalah simpanannya si ketum parpol. Ya, kita tunggu aja bagaimana perkembangannya nanti. Semoga proses hukumnya diusut tuntas, transparan, dan tidak berhenti di tengah jalan karena deal-dealan uang pengganti. Tapi kalau nanti terbukti bahwa ketum parpol ini adalah benar pelakunya, maka hukumannya harus 10 kali lipat lebih berat dari yang seharusnya. Karena tanggung jawab seorang ketum parpol bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada seluruh akar rumput dan segenap rakyat Indonesia yang telah menyalurkan aspirasinya ke parpol ini. Jika terbukti, maka negara wajib menghukum keras ketum parpol ini, bukan malah melindunginya. Dan rakyat Indonesia juga wajib menghukum keras partai politik yang dipimpin oleh orang ini. Karena parpol tersebut telah lalai dalam menentukan ketumnya. Yang maka artinya mereka telah lalai dalam melindungi kepentingan dan kepercayaan para pemilihnya. Jadi jangan dibiarkan, dimaklumi, apalagi dimaafkan jika ada petinggi parpol yang moral dan kelakuannya bejat. Karena mereka memiliki tanggung jawab kepada bangsa dan negara ini. Sebenarnya nggak istimewa kalau ada ketum parpol atau politikus busuk yang menyiksa satu orang wanita. Karena politikus busuk itu, mereka sudah biasa menyiksa bahkan membunuh jutaan orang di seluruh penjuru negeri ini dengan korupsi. Jadi kebiasaan itu wajib dihentikan, hukum wajib ditegakkan. Dan jangan lupa, rakyat juga wajib menghukum pelaku berikut parpolnya. Salam semangat antitesa 24. Ternyata
pihak kepolisian mengatakan bahwa yang diadukan oleh Aprilia Nabila adalah Ketua Umum Partai Garuda, dan inilah beritanya. Awalnya menerima laporan tanggal 4 Oktober atas dugaan penganiayaan biasa dan atau penganiayaan ringan 351 atau 352 KUHP. Namun pada hari ini juga telah dicabut ya laporannya oleh korban. Ya. Untuk terlapornya siapa ya Pak? Terlapornya benar Ahmad Rida Sabana. Ya, benar. Dan ini sudah dicabut di tanggal 4. Alasan pencabutan karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Dan pelapor tidak akan menuntut secara hukum di kemudian hari dalam bentuk apapun. Pelapornya inisialnya AM. Ya, itulah pihak kepolisian yang telah menjelaskan bahwa laporannya telah dicabut pada tanggal 4 begitu ya. Dan yang mencabut adalah Nabila Aprilia, dan yang dituduhkan adalah Ketua Umum Partai Gerindra yang katanya adiknya Reza Patria begitu katanya ya. Ya, Ketua Umum Partai Garuda dipolisikan soal penganiayaan tetapi berakhir damai. Ya, kalau kita baca beritanya bahwa Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penganiayaan. Namun kasus itu telah berakhir damai dan korban sudah mencabut laporannya.